Coba bayangkan, berapa ratus dan ribu tahun mereka kemudian hari ini menunggu di alam barzah. Maka sehingga Sayyidina Umar mengatakan tidak ada alam yang paling panjang kecuali alam barzah. Dan itu adalah yang paling ditakuti oleh para salaful ummah. Orang-orang terdahulu yang paling ditakuti adalah alam barzah. Kenapa? Di alam barzah itu tidak ada orang yang akan menemani mereka kecuali amalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la haula wa la quwwata illa billah. Teman-teman yang saya hormati, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Tidak ada nikmat kecuali Allah sempurnakan di pagi hari ini. Maka salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa. Setiap bangun pagi apa doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Nah, ini ungkapan atau kalimat pertama kali yang harus diucapkan bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang taat pada Allah, bagi orang-orang yang soleh, bagi orang-orang baik. Ketika Allah kembalikan ruhnya kepada jasadnya, maka mereka kalimat yang harus terucap pertama kali adalah Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Karena kalimat Alhamdulillah itu adalah kalimat yang menjadi kalimat favorit bagi calon penghuni surga dan penduduk negeri surga. Sehingga dalam Quran itu disebutkan wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Nah, kalimat-kalimat alhamdulillah itu adalah kalimat pujian pada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk dan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dan teman-teman, ya, yang perlu kita pahami adalah hidup ini ya sesuatu yang tidak lama. Ya, kita tahu hidup kita ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati baina sittin wa sab'in. A'maru ummati, umur umatku itu enggak panjang-panjang amat, kata Nabi. Ya, berjarak sekitar 60 sampai 70. Dan itu pun ada orang-orang yang kemudian ya diambil sebelum itu. Ada yang diambil ketika usia 10 tahun, ada yang 20 tahun, ada yang 30 tahun, ada yang 40 tahun, ada 50 tahun. Belum sampai 60 sudah nggak ada. Belum sampai 70 sudah nggak ada. Sehingga ini yang kemudian kita harus pahami bahwa perjalanan manusia ini singkat. Dulu kita berada di alam arwah. Di alam arwah di mana kita belum turun ke muka bumi. Kemudian kita di alam rahim ibu kita 9 bulan 10 hari. Digendong kemana-mana. Kemudian kita berpindah alam, yaitu alam dunia. Dan kemudian nanti pada akhirnya kita akan berpindah alam lagi kepada alam barzakh. Nah, alam barzakh ini adalah, kata Sayyidina Umar bin Khattab, adalah alam yang sangat panjang. Dan tidak ada alam yang lebih panjang dari alam barzakh. Coba bayangkan. Ada orang-orang yang meninggal dunia di zaman Nabi Adam. Ada orang-orang yang meninggal dunia di zaman Nabi Idris. Ada orang-orang yang meninggal dunia di zaman Nabi Nuh. Ada orang yang meninggal dunia di zaman Nabi Ibrahim. Ada orang yang meninggal dunia di zaman Nabi Yakub. Ada di zaman Nabi Ishak, di zaman Nabi Musa, zaman Nabi Daud, zaman Nabi Zakaria, Yahya, Isa dan sebagainya. Bahkan di zaman Nabi Muhammad. Ya, coba bayangkan. Berapa ratus dan ribu tahun mereka kemudian hari ini menunggu di
alam barzah. Maka sehingga Sayyidina Umar mengatakan tidak ada alam yang paling panjang kecuali alam barzah. Dan itu adalah yang paling ditakuti oleh para salaful ummah. Orang-orang terdahulu yang paling ditakuti adalah alam barzah. Kenapa? Di alam barzah itu tidak ada orang yang akan menemani mereka kecuali amalnya. Sehingga kalau kita melihat beberapa keterangan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan amal-amalan orang nanti di alam kuburnya, kemudian akan dirubah bentuk amalnya seperti manusia. Nah, itulah yang akan menemani mereka sampai nanti hari kiamat tiba. Nah, ketika hari kiamat tiba, ya, maka dunia ini akan hancur. Maka ketika dunia ini hancur, maka fase yang berikutnya, apa itu? Fase Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats itu adalah di mana hari pembangkitan manusia dari alam kubur mereka. Maka salah satu tafsir dari surah Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Para mufassir di antaranya Imam Ibnu Katsir, Imam Al-Qurtubi, Al-Imam Al-Baydawi, ya, Ibnu Ashur dan sebagainya menafsirkan kata ayat yang kedua dari surah Al-Zalzalah itu adalah di antara yang akan keluar dari perut bumi itu adalah apa? Adalah mayat-mayat yang bergelimpangan. Nah, ketika mayat-mayat itu bergelimpangan nanti di hari kiamat, ya, kemudian terjadilah Yaumul Ba'ats. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah salah satu dialog Nabi dengan Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha, mengatakan, ya ayuhan nas, wahai manusia, innakum tuhsyaruna yaumal qiyamah. Nanti kalian itu akan digiring ke padang mahsyar. Uratan hufatan gurlah. Dalam 3 keadaan. Tidak menggunakan pakaian dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya. Tidak menggunakan alas kaki. Dan bagi kaum laki-laki tidak dikhitan sebagaimana kaum-kaum sebelum Nabi Ibrahim. Nah, kemudian manusia itu digiring ke padang mahsyar. Nah, sehingga Sayyidina Aisyah, ya, sempat bertanya, ya Rasulullah, kalau seandainya manusia nanti digiring ke padang mahsyar tidak menggunakan busana, tidak menggunakan alas kaki, tidak dikhitan bagi kaum laki-laki, lantas bukankah mereka saling melihat? Kira-kira bahasanya alam taruna ba'duna ba'dah. Apakah kami tidak bisa melihat satu dengan yang lain? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tidak ada orang yang akan berpikir tentang orang lain kecuali tentang dirinya. Nah, baru kemudian di padang mahsyar. Nah, di padang mahsyar itu, ya, manusia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tudana syamsu yaumal qiyamati kamiqdami miril. Jadi manusia itu nanti akan dekatkan matahari di atas kepala mereka. Nah, ketika Allah dekatkan matahari di atas kepala mereka, ya, maka disitulah manusia akan mengeluarkan keringat tergantung amalnya di dunia. Ada yang, ya, menutupi tumit mereka, ya, ada yang menutupi betisnya, ada yang menutupi dengkul, bahkan ada sepinggang dan sebagainya. Tergantung amalnya. Maka disitulah kemudian mereka akan meminta satu keajaiban. Nah, keajaiban itu akan diberikan kepada siapa? Mereka-mereka yang kemudian tentu di dunianya kemudian taat dan sebagainya. Nah, siapa diantaranya adalah, ya, warajulun dzakarallahu khalian fafadat ainahu. Orang yang senantiasa bangun di tengah malam, dia mengingat dosa dan maksiat yang pada dilakukan, meneteskan air mata. Maka sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada 2 tetesan yang 2 tetesan ini menghadirkan ridhonya Allah. Pertama, tetesan orang yang bertaubat dan tetesan darah para syuhada. Nah, 2 tetesan ini adalah
yang akan menghadirkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan kita pada saat itu butuh yang namanya apa? Keajaiban, yang namanya syafaat. Nah, ribuan tahun kita akan menunggu takdir kita. Baru kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya diberikan perintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ya memberikan syafaat kepada manusia. Pada saat itu manusia mencari syafaat. Pertama kepada Nabi Adam, kemudian Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Isa dan sebagainya. Tapi mereka tidak ada yang mampu memberi syafaat kecuali Rasulullah SAW. Nah, kemudian fase berikutnya adalah fase yang dimana fase yang cukup menegangkan, yaitu fase hisab. Situlah kita dihitung amalnya. Ya. Amal manusia tidak ada yang tidak terungkap. Ya, makanya kalau kita baca ayat-ayat tentang hisab, contoh misalnya, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Kalimat yauma idzin tuhadditsu akhbaraha itu sederhananya adalah dalam ilmu tafsir bahwa amalan manusia itu nanti akan bisa diakses oleh siapa saja. Amalan saya, amalan Anda, amal kita semua itu akan bisa diakses orang lain karena nampak. Tuh. Seperti kalau kita belajar menggunakan apa? Layar infocus, semua orang bisa mengakses. Bayangkan pada saat yang bersamaan kalau ada orang yang kita kenal, ya, kemudian amalnya kemudian ditampakkan nanti di hari kiamat. Ya, disitulah kemudian kita akan bisa mengukur siapa diri kita di situ. Nah, kemudian fase berikutnya yaitu yaumul mizan. Ya, hari di mana ditimbang amal manusia. Setelah dihisab, diaudit, maka ditimbang. Maka disitulah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ada orang-orang yang membawa amalnya seperti gunung Uhud. Tetapi amalnya itu akan terkikis demi sedikit, ya, dikarenakan orang itu kemudian memiliki hubungan dan urusan dengan orang lain. Urusan-urusan dengan manusia itulah yang akan membuat orang itu akan menjadi statusnya adalah muflis, orang yang sangat merugi karena besaran amal yang dia bawa seperti gunung Uhud tadi kemudian akan terkikis begitu saja. Dan itu sangat disayangkan. Nah, baru kemudian orang itu ditimbang. Ya, kalau orang itu timbangannya berat kebaikannya, alhamdulillah. Ya, yang celaka itu adalah berat keburukannya. Nah, baru setelah itu kemudian fase berikutnya, yang ini adalah fase yang semua manusia akan lewati. Mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, umat Nabi Muhammad. Yaitu mana? Fase perjalanan as-sirat. As-sirat itu, ya teman-teman, ya ujungnya itu adalah surga. Ujungnya surga. Yang membentang di antara api neraka jahanam. Kita tahu bahwa ya, neraka jahanam itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, talinya itu 70.000 tali neraka jahanam. Dan setiap tali neraka jahanam itu dipikul oleh malaikat 70.000 lagi. Jadi tali neraka jahanam itu berapa? 70.000. Setiap talinya itu ditarik oleh 70.000 malaikat. Nah, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa ada orang-orang yang kemudian nanti melewati as-sirat. Yang ujungnya itu adalah surga. Ya. Awalnya itu gelap. Awalannya gelap. Jadi kalau kita bayangkan itu ujungnya itu surga, pintunya itu gelap. Setiap manusia akan melewati itu.
Di bawahnya neraka jahanam. Itu. Nah, makanya kalau kita baca ayat tentang tentang cahaya, maka kita akan dapati nanti orang-orang yang beriman itu ketika dia masuk ke dalam pintu as-sirat yang gelap itu, maka Allah akan berikan cahaya. Dan orang-orang munafik dan orang-orang kafir itu akan mengikuti jalannya orang-orang yang beriman tadi yang memiliki cahaya. Orang munafik itu akan dikasih cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi setiap dia berjalan, cahayanya kemudian akan meredup. Disitulah tafsir dari surah At-Tahrim yang sering kita baca. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Terus asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim. Sehingga orang-orang setelah mereka itu orang munafik dan orang kafir tadi, Rabbana atmim lana nurana. Nah, kalimat itu ditafsirkan oleh para ulama, orang-orang yang mengikuti orang beriman, cahaya orang beriman seperti orang munafik tadi, akan dikasih cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika melewati as-sirat, tetapi ketika mereka melangkah dan melangkah, maka cahaya mereka itu akan redup. Bayangkan jamaah yang dirahmati Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran, ada orang-orang seperti kilat, ada orang seperti menaiki buruk, ada orang seperti menaiki kuda, ada orang seperti jogging, ada orang berjalan kaki. Nah, yang celakanya adalah orang yang merangkak. Bayangkan orang yang merangkak ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang ini adalah orang yang paling celaka. Kenapa? Setiap dia merangkak, maka orang itu akan dikais dengan kail besi yang sudah dipanaskan selama 1000 tahun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa kemudian warna neraka itu menghitam? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, warna neraka itu pertama hitam. Kenapa? Karena dipanaskan selama 1000 tahun. Kemudian dipanaskan kembali api neraka itu selama 1000 tahun, maka menjadi memutih. Maka dipanaskan ketiga kali api neraka itu selama 1000 tahun, maka dia akan menjadi iswaddat, akan menjadi menghitam, pekat, Maka ada 3 kali neraka itu akan dipanaskan. Pertama, dipanaskan 1000 tahun menjadi menghitam, kemudian dipanaskan yang kedua menjadi memutih, dan yang ketiga dipanaskan 1000 tahun kembali menjadi hitam pekat. Nah, disitulah kita bisa bayangkan kalau seandainya ada orang tidak cukup amalnya ketika dia merangkak di as-sirat itu, kemudian dikais dengan kail yang sudah dipanaskan selama ribuan tahun, maka bisa kita bayangkan. Sehingga wajar Quran menyebutkan kullama najidat juluduhum badalna juludan ghairaha liyadzuqul adab. Nah, ini kan gambaran bahwa perjalanan manusia yang begitu luar biasa. Nah, ada satu kisah yang cukup menarik nih. Kisah ini diungkapkan oleh Imam Al-Qurtubi. Kisah Nabi Isa alaihissalatu wassalam melewati 4000 wanita. Yang 4000 wanita ini menggunakan pakaian yang terbuat dari kulit dan wol. Kemudian kulit mereka ini berubah-ubah. Maka Nabi Isa mengatakan, wahai para wanita, kenapa kulit kalian berubah-ubah?
Maka para perempuan itu mengatakan, wahai putra Maryam, kami berubah warna kulit kami, ya, berubah warna kulit kami karena kami banyak mengingat tentang neraka. Tidak ada satupun orang yang masuk neraka dan tidak ada tempat berlindung, tidak ada tempat meminta pertolongan, dan tidak ada makanan di dalamnya. Maka wajar kalau seandainya kulit kami berubah-ubah. Ada sahabat namanya Salman ya, apa namanya? Sahabat yang begitu luar biasa. Sahabat ini dulu pernah mendengarkan ayat tentang neraka. Maka ketika dia mendengarkan ayat tentang neraka, maka dia berlari dari Rasulullah SAW selama 3 hari 3 malam. Tidak mau ketemu dengan Nabi, takut. Ya, maka di beberapa hari berikutnya dia dibawa kepada Nabi SAW. Kemudian dia bertanya, Rasulullah, ya, betulkah bahwa nanti ketika orang itu dimasukkan ke dalam neraka, maka mereka akan dimasukkan ke dalam neraka yang warnanya hitam pekat? Maka Nabi SAW mengatakan iya. Maka sahabat ini sampai 3 hari 3 malam tidak makan dan minum. Ini gambaran sahabat Nabi SAW. Begitu luar biasa. Ini Salman Al-Farisi. Nah, pertanyaannya kira-kira, dalamnya api neraka jahanam itu berapa? Ini ada satu riwayat dari riwayat Imam Muslim. Ada seorang sahabat bercerita, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Pada satu ketika, nahnu julusun inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami itu duduk sama Nabi. Ketika kami duduk sama Nabi, ya, ada suara batu yang jatuh. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, ya wahai para sahabatku, ya, adakah yang mendengar suara batu yang jatuh? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah batu yang dijatuhkan ke neraka dan hari ini baru sampai ke dasarnya. Berapa lama? Sab'una sanatan. 70 tahun. Jadi kalau dilempar benda dari atas neraka ke dasarnya itu, ya, baru akan sampai 70 tahun. Maka gambaran-gambaran seperti ini mengingatkan kita semua bahwa setiap kita pasti akan melewati fase itu. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Umatku yang paling cerdas itu adalah orang yang memperbanyak saldo kebaikannya karena dia faham bahwa nanti pada saatnya mereka akan meninggal dunia. Gini, saya ilustrasikan teman-teman. Kalau ada orang yang mau pulang ke Jawa, contoh misalnya mau ke Jogja. Di Jogja ini kalau kita pakai mobil, ya, masuk ke tol Bekasi, keluar di Jogja, ya, kira-kira menghabiskan 500.000 tol misalnya. Maka mari kita belajar dari tagline, bukan tagline apa? Himbauan dari penjaga tol. Apa himbauannya? Pastikan saldo Anda cukup. Kalau kita sudah bisa mengukur di Waldi, ya, dari Bekasi ke Jogja tadi berapa tolnya? 500.000. Ya, 500.000 misalnya. Tetapi kita hanya tapping, ya, kita hanya ngisinya hanya 250. Berarti kan secara logika kita tidak sampai Jogja. Maka dia harus keluar sebelum Jogja. Ya, apakah itu Semarang dan sebagainya, kan begitu.
Coba bayangkan. Kalau itu sebagai ilustrasi, ya, perjalanan manusia yang harusnya dia dari dunia ke surga itu misalnya 500 tadi ribu, ya, tapi dia hanya ngisi 200 atau 300 atau 400, maka dia harus keluar sebelum surga. Nah, pertanyaannya, ada nggak tempat selain surga itu apa? Neraka. Nah, itu ilustrasi sederhana. Sehingga disitulah kemudian mereka harus berjibaku. Ya, coba bayangkan kita harus keluar, ya, lewat jalan biasa, lika-liku. Nah, lika-liku itulah ya yang akan ya dirasakan oleh orang yang nggak sampai saldonya sampai ujung. Hah? Iya, kalau kemudian dapat syafaat, ini bicaranya nggak syafaat. Nah, kemudian teman-teman, Nabi SAW berpesan, ya, ittaqun nar, bertakwalah kepada Allah dengan berlindung dari api neraka. Kenapa? Begitu luar biasa gambarannya. Ya. Nabi SAW menyebutkan, percikan api neraka itu, ya, sama dengan 70 kali satu percikannya itu. Nah, kata Nabi SAW, ya, api yang ada di dunia ini, ya, api yang ada di dunia ini sama dengan satu percikan api. 70 percikan api di dunia sama dengan percikan satu api neraka jahanam. Kalau Nabi SAW mengatakan, kalau seandainya satu percikan api neraka jahanam itu, satu percikannya nih, dihantam kepada lautan 2 kali, maka lautan itu akan, ya, akan menjadi kering. Begitu dahsyatnya, Pak. Maka ini mengingatkan kita bahwa hidup ini singkat, ya. Hidup ini tidak lama, tidak panjang. Seperti saya misalnya umur udah setengah perjalanan. Ya, ibarat Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi mengatakan a'maru ummati baina sitin wa sab'in. Umarku itu enggak jauh-jauh umurnya 60 sampai 70. Nah, sekarang kita ini sudah sampai fase setengah. Sehingga yang perlu kita pahami, pada akhirnya kita akan menghadap Ilahi yang itu akan semua kita akan pertanggungjawabkan. Nah, tinggal hari ini kita semua, ya, kalau hari ini kemudian hanya heporia di dunia, ya berarti nanti kita akan menerima konsekuensinya. Kan begitu. Kalau kita lihat dunia di luar, ya, dunia hari ini sudah tidak baik-baik saja. Maka perlu kemudian kita persiapkan diri sebelum kita keluar, ya, ke dunia yang lebih nyata. Ini teman-teman, ya, teman-teman ini hari ini ibarat kalian ini berada di satu lingkungan yang steril. Di luar sana, ya, tidak ada aturan hidup, terutama di jalanan. Tidak ada aturan hidup. Ya, sehingga kita perlu kemudian mengatur diri kita, mempersiapkan diri kita. Ya. Karena kalau sudah di luar sana, ya, hidup itu tidak ada yang mengatur. Nah, mumpung kalian masih ada di sini, gunakan kesempatan itu dengan baik-baik untuk belajar. Mumpung ada orang yang memberikan fasilitas, mumpung ada orang yang mau mengajarkan. Di luar sana itu jauh lebih dahsyat daripada hari di tempat ini. Ya, dunia di luar itu jauh lebih dahsyat daripada sini. Maka perlu kemudian kita semua untuk persiapkan diri seperti itu. Nanti kalimat saya ini kalian akan tahu dan paham ketika sudah di luar. Apalagi sudah berkeluarga. Oh, ternyata benar. Ya. Dunia di luar itu jauh lebih keras daripada
dunia kita saat ini. Nah, maka Nabil, siapa, Dedi dan semuanya perlu kemudian kita persiapkan, ya. Dan kalian akan hidup pada fase-fase yang berbeda-beda nanti. Fase-fase kalian ini tahapnya adalah fase pembelajaran dan fase pencarian. Nanti kalau sudah kayak saya, Ustadz Wira, itu Ustadz Yunus, itu fasenya sudah mulai belajar untuk istiqomah. Karena kalau dia usia sudah menjelang 40 itu, ya, dia harus jauh lebih stabil, baik dari sisi ketakwaan, sisi psikologis, sisi kedewasaan, sisi kepribadian, termasuk sisi ekonominya. 40 itu. 40 ke 60 itu adalah masa ar-rusyduh, masa kemasan. Nah, kalau kemudian masa ini tidak diisi dengan hal-hal yang baik, maka ya jangan-jangan kita itu susah untuk menyebut kata husnul khatimah. Maka kata Sayyidina Ibnu Qayyim al-Jauziyah, orang yang berhidup di fase 40 sampai 60 itu adalah menentukan ujung daripada kehidupannya. Dia husnul khatimah atau su'ul khatimah. Maka fase yang 20 tahun itu sangat menentukan. Nah, itu kemudian tidak akan hilang pengaruhnya dari masa-masa sebelumnya. Masa-masa 40 ke bawah. Maka teman-teman, ya hari ini kalau kita kemudian mau hidupnya ujungnya adalah husnul khatimah, hari ini harus diperkuat. Sekali lagi, di luar sana jauh lebih keras kehidupannya daripada di sini. Dan kalian akan paham nanti kalau sudah keluar dari sini. Terutama sudah berkeluarga, punya anak, kemudian sosialisasi di tengah-tengah masyarakat. Ya. Pada akhirnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan ini adalah realisasi dari ayat yang sering kita baca, qu anfusakum wa ahlikum nar. Yang paling penting hari ini adalah menjaga diri dan pastikan anak dan keturunan kita itu terhindar dari api neraka. Itu poin yang sangat dan harus kemudian kita jaga. Karena tidak ada orang yang akan diminta pertanggungjawaban orang lain terhadap diri kita atau diri kita kepada orang lain. Nah ini saya rasa mukaddimah teman-teman, bahwa kita merefresh ulang bahwa hidup ini tidak panjang. Ya, sehebat apapun hari ini kita, sesehat apapun kita, sepintar apapun, pada akhirnya suatu saat kita akan kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tinggal kita kembali itu dalam bentuk yang bagaimana. Nah, ini yang kemudian menjadi pertanyaan. Apakah nanti kita kembali dalam bentuk yang baik atau sebaliknya dalam bentuk yang negatif? Ya, maka mulailah kemudian merubah ya perspektif hidup ini. Kalau hidup ini hanya euforia, ya banyak orang-orang sudah meninggal dunia yang ujung-ujungnya adalah su'ul khatimah. Ya, karena apa? Perspektif dia tentang hidup itu adalah hanya euforia. Hanya kemudian dikenal orang banyak dan sebagainya. Nah, hari ini yang kita inginkan itu adalah, sekali lagi saya sering sampaikan ini, nahnu du'at qabla kulli syai'. Kita harus punya pikiran yang sama, perspektif yang sama, bahwa kita ini semuanya lah dai. Hanya saja kemudian porsi kita yang kemudian berbeda-beda. Ya. Dan ingat, dai itu adalah mengenalkan Allah kepada hati-hati manusia. Bukan mengenalkan kepribadian kita kepada orang lain. Ya. Kalau kepingin viral, kepingin dikenal orang, itu ada masanya.
itu akan ada masanya. Dan itu pasti akan ada ujungnya. Ya, betapa banyak orang yang viral, tetapi ujungnya tidak baik. Maka hari ini tugas kita adalah sebagai seorang dai memperkenalkan Allah yang ada di langit kepada makhluk yang ada di bumi. Sudah cukup sampai di situ. Tugas kita cuma itu.